menarik perhatian dan memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran di SMA. Bisa dengar? Kreatif, Ibu, ya. Ibu di mana tinggal? di Rambai. Rambi dekat sini banyak itu. Jantan, apa tadi kreativitas ya Pak ya? Ya, dalam memberikan perhatian siswa dan memotivasi siswa. Oh ya, kalau di dalam pembelajaran saya itu pertamanya kalau masuk ketika sudah mengucapkan salam saya perhatikan dulu suasana kelasnya Pak. Kalau suasana kelasnya sudah kondusif, sudah bersih, nah maka kita akan siapkan dulu kelasnya, baru mulai pelajaran. Setelah itu kalau siswanya memang sudah mantap secara lahir dan batinnya untuk belajar, baru kita membuka pelajaran dengan baik itu dengan membaca doa, kemudian anak-anak kita minta untuk kalau kelas 10 itu saya biasakan di awal pembelajaran itu awal masuk, masa awal tahun itu membacakan Asmaul Husna. Nanti setelah sepanjang tahun itu, maksudnya semester 1, semester 2, mereka sudah hafal, sudah terbiasa. Kalau kelas 12-nya, karena kelas 11 saya tidak mengajar, kalau kelas 12-nya itu saya tambahkan dengan pembacaan ayat kursi, kemudian ditambah dengan beberapa surat. Kemudian baru menggambarkan situasi pelajaran apa yang kita akan pelajari dengan apa yang akan kita pelajarkan. Ya. Dan selanjutnya aspek kedua yaitu bentuk inovasi seperti apa yang digunakan atau ibu dalam menggunakan model-model pembelajaran di kelas dalam menginovasi pembelajaran. Ya, kalau inovasi, kita lihat kelasnya Pak. Kadang-kadang saya itu mengajarnya di waktu siang, kadang-kadang di pagi. Nah kalau waktu siang saya lihat kelasnya, kalau seumpamanya saya menggunakan basic learning atau discovery learning, maka kalau ketika anak-anak itu sudah tidak kondusif lagi dengan suasananya, maka secara otomatis saya akan mengganti suasana dalam kelas. Umpamanya lagi diskusinya sepertinya vakum, maka masih tetap diskusi. Saat diskusi tersebut, saya akan menekan metodenya. Kalau tadi seumpamanya hanya ada kelompok yang maju untuk menerangkan pembelajaran, tapi ketika sudah tidak vakum, seumpamanya vakum, maka saya akan memberikan lemparkan kepada peserta, kemudian langsung peserta diskusi audiennya itu akan menilai yang maju ataupun temannya yang sebagai audien. Itu diinovasikan seperti itu Pak. Kemudian materi-materi apa yang berkenaan, seandainya materi itu lebih membuat peserta didik kita lebih baik lagi, maka saya akan tambahkan seumpama gambar dan sebagainya gitu di dalam kelasnya agar peserta didiknya tidak tidur di dalam kelas gitu Pak. Oke, boleh nih ya. Upaya apa, konsep-konsep apa ibu dalam mendidik anak sehingga dalam istilahnya hasil mendidik tadi langsung bisa diterapkan oleh anak didik di lingkungannya. Ya, dalam ini kadang kita kan di pelajaran pendidikan agama Islam itu sama dengan Bu Kus tadi, kadang anak itu kan belum ada yang begitu lancar dalam membaca Al-Quran, ada yang bisa membaca tetapi tidak kenal makhrajil hurufnya. Kemudian di sini saya menetapkan kepada siswa itu untuk tutor sebaya. Nah, tutor sebaya saya pilih anak-anak yang begitu mumpuni dalam membaca Al-Quran. Kemudian bagi anak-anak yang tidak mampu, saya bagikan kepada siswa yang mampu untuk mengajarkan. Kemudian siswa tersebut melaporkan kepada saya setiap hari. Setiap hari, seumpama habis istirahat nanti atau waktu istirahat, anak yang menjadi tutornya tadi melaporkan, Bu, ini tingkat kemajuan anak tersebut
sudah bisa. Kemudian waktu-waktu sholat, kita kan waktu sebelum adanya COVID itu sholat zuhur, sholat duha ada di sekolah diadakan. Kemudian kalau mereka tidak sholat itu ada konsekuensinya Pak, ada punishment-nya. Atau itu yang rajin kita beri ini, yang tidak rajin kita akan ada pembinaannya kembali. Itu untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk himar, jilbab loh Pak. Karena di sekolah itu 100% kalau ini udah pakai jilbab semua, saya mengharapkan anak-anak yang sudah memakai jilbab ini nggak usah dilepas-lepas lagi. Ketika dia lepas di luar sekolah, maka ada mata-mata atau istilah ada anak yang memantau bahwa anak itu Bu tidak memakai jilbab di luar sekolah. Maka saya akan tanyakan, kenapa tidak memakai jilbab di luar sekolah? Kan bukankah ini wajib untuk kita gitu Pak ya? Maka yang itu yang saya berikan kepada peserta didik yang ada di sekolah SMA 8 Rejang Lebong. Jika untuk memantau sholatnya di rumah, saya memintakan kejujuran mereka untuk mengetahui apakah mereka tetap melaksanakan sholat atau tidak, ataukah kedua orang tuanya melaksanakan sholat, apakah tidak di rumah. Ini sering saya ajak berteman, berbicara seperti itu Pak. Oh ya, ya, oke. Kreativitas ibu ya Lini dalam meningkatkan atau mengembangkan variasi interaksi itu seperti apa? Ya, kalau kreativitas agar siswa itu aktif di dalam kelas, saya seperti Pak, kalau pelajaran semua saat ini saya mengambil tentang materi pernikahan. Nah, di buku-buku ya, di buku-buku pendidikan agama Islam ini seperti ini kan, di buku seperti ini kan sudah ada gambar-gambarnya Pak. Nah, saya minta anak-anak itu mengamati gambar yang ada di buku. Setelah mengamati gambar di dalam buku, kemudian peserta didik tersebut menanggapi gambar tersebut, kemudian anak-anak setelah menanggapi masih tetap penilaian secara teman sebaya, maksudnya teman-teman mereka menilai iya tanggapan seumpama tanggapan Ibu Lis tentang gambar tersebut, tentang gambar lamaran, ini tentang lamaran. Kalau saya gambar seperti itu bukan hanya lamaran, yang seperti ini Pak untuk mengkreativitas siswa. Kalau seperti menurut saya ini gitu. Itu Pak menurut saya. Kemudian inovasi dalam mengorganisir sumber belajar. Inovasi-inovasi dalam mengembangkan sumber-sumber belajar. Ya, di SMA 8 Rejang Lebong itu kalau sumber belajar tidak hanya menentukan pada pendidikan agama buku yang ada di keluaran Kemendikbud, tetapi saya juga dalam mengajar itu tergantung materi apa yang saya sampaikan. Kalau materi aspeknya fikih, saya akan mengambil buku-buku fikih, buku fikih, kemudian kalau masih ada buku-buku saya yang tersimpan itu tentang berkenaan dengan pernikahan, seumpama pernikahan menurut Islam yang dikarang oleh Pak Rudin, maka saya ambil Pak dari situ, kemudian saya sampaikan kepada peserta didik saya seperti ini nak, kemudian mereka atau saya copy, kemudian bagikan untuk kelompok-kelompok, mereka meliterasi atau membaca, setelah itu mereka mengeluarkan pendapat